Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ditujukan kepada Menteri UMKM, yaitu Bapak Maman Abdurrahman. Ya, Bapak Maman Abdurrahman sebagai Menteri UMKM itu harus segera mengambil langkah-langkah, ya, bagaimana UMKM ini betul-betul bangkit. Yang harus segera dilakukan, bikin regulasi terkait dengan pembatasan produk pabrikan untuk Mamin. Ya. Jadi produk pabrikan Mamin tadi serahkan UMKM pasarnya. Jadi jangan UMKM dibenturkan dengan produk pabrikan. Selamanya UMKM nggak akan bisa bangkit karena terlalu ketat persaingannya. Di saat ada pembatasan, misalkan semua pabrikan dilarang bikin makanan minuman ya harga 5.000 ke bawah, disinilah nanti akan ada rasio, ya, masyarakat akan membeli produknya UMKM karena di semua toko warung tidak ada produk pabrikan yang di bawah 5.000, adanya produk UMKM. Disitulah rasionya UMKM itu akan betul-betul bangkit. Nah, nanti banyak pelaku-pelaku UMKM yang sukses. Pengamatan yang kami lakukan selama ini, ya, UMKM itu sebenarnya sudah banyak produknya. Jadi turunan-turunan misalkan dari ketela pohon saja itu sudah banyak turunannya menjadi produk UMKM. Misalkan dari susu banyak turunannya, misalkan dari keripik pisang lah, atau dari berbagai buah itu dibikin keripik semua, kayak keripik nangka segala macam itu banyak, ya. Dengan banyaknya produk UMKM tadi, ya, di saat dibenturkan dengan produk pabrikan, ya, jadi ada yang hanya 2.000, 3.000, ya, 4.000, 1.000 itu produk pabrikan. Dari situ akhirnya kan UMKM ini betul-betul dibentur-benturkan gitu loh, sehingga banyak pelaku UMKM yang jatuh bangun terus, ya. Jadi istilah jatuh bangun itu memang itu sebuah perjalanan bisnis, ya, tapi bukan berarti terus jatuh bangun terus. Ya. Pengamatan kami, misalkan ada di dalam satu kecamatan ada produk, ya, yang inovatif sekali, itu tadi, ya, yang dikatakan Pak Prabowo tentang turunan-turunan, ya. Kalau misalkan turunan boksit, turunan nikel, turunan tembaga, turunan sampai banyak lah, ya, dari berbagai sumber daya alam tadi, ya, baik dari hayatinya itu di saat dibikin satu produk itu banyak turunannya. Dari sini kita bicara UMKM itu juga gitu. Ketela pohon itu turunannya banyak, ya, belum tadi telo rambat, ya, ketela pohon sama ketela apa istilahnya itu, ya, telo sama ketela, ya, itu banyak turunannya, ya, misalkan dari tempe, ya, nah, itu jadi keripik lah, dari apa segala macam, ya. Nah, di saat ada pembatasan pabrik, ya, supaya pabrik-pabrik tadi yang rasionya punya modal cukup besar itu supaya dialihkan supaya memproduksi barang-barang yang di atas 5.000, ya. Jadi kayak kecap lah, sabun cuci segala macam itu serahkan UMKM, nah, sehingga UMKM itu bisa bangkit. Kalau misalkan masyarakat itu hanya disuruh makan produksi pabrikan, menggunakan produksi pabrikan,
kan akhirnya masyarakat itu kalah terus. Ya semoga terkait dengan korupsi ini supaya betul-betul perang darurat dengan korupsi. Indonesia itu harus perang darurat dengan korupsi. Ya, jadi kayak pasar-pasar tradisional itu harus dibangun. Pemerintah harus hadir dengan anggaran yang cukup besar. Seperti yang dicanangkan misalkan Menteri Perumahan ya. Nah, itu adik kandungnya Pak Prabowo Subianto ini selaku presiden ya. Itu adiknya tuh mencanangkan 3 juta perumahan per tahun. Terus dari Menteri UMKM juga harus begitu. Minimal pasar itu harus ada target pembenahan. Misalkan per tahunnya misalkan 1000 pasar harus direnovasi menjadi pasar modern. Kan Prabowo sendiri kan selaku presiden ya berharap ya. Jadi semua ya, pejabat ya dari semua tingkatan supaya berpikir untuk rakyat. Nah dari sinilah ya kebijakan pro rakyat tadi yang kayak apa? Nah, saya katakan perang darurat korupsi tadi maksudnya apa? Di saat pemerintah ini betul-betul menggelontorkan dana yang cukup besar untuk pembangunan yang mungkin akan dibidangi oleh bupati, wali kota. Nah, di saat korupsi ini nggak diperangi, ini memang semakin gila ya korupsi ini. Katakanlah misalkan setiap kabupaten, setiap wali kota misalkan mendapat anggaran 1 triliun misalkan untuk membenahi pasar-pasar tradisional. Itu mungkin yang dikorup itu nanti 0,5 triliun. Yang sekarang terjadi itu seperti itu. Jadi banyak proyek yang nilainya itu fantastis, korupsinya juga fantastis. Makanya saya sebagai pengamat yang ada di desa ini ya, bagaimana pasar-pasar tradisional ini di saat direnovasi itu sudah ada masalah baru. Jadi begitu kios dimodernisasi ya, akhirnya penghuni-penghuni pasar tadi terbebani oleh anggaran yang cukup besar. Terjadilah pro kontra. Nah, ini yang terjadi. Makanya dengan adanya rumah YouTube inilah harapan saya. Jadi rumah YouTube ini keterlibatan masyarakat ya, dengan adanya ruang publik. Ya, ruang publik setiap RW tadi rasionya apa? Nah, di rumah YouTube nanti ada waskat ya, terkait dengan program-program atau proyek-proyek pemerintah. Ini presiden menurut saya harus mendengar ya, harus mendengar. Permasalahan yang di bawah ini terlalu banyak yang miris. Juga bupati wali kota ini juga harus berubah mindset, mengajukan ke presiden supaya bupati wali kota tadi dijamin ya. Jangan misalkan bupati wali kota misalkan gajinya per bulan misalkan hanya 10 juta ya. Itu ya masalah dong. Untuk menjadi bupati wali kota itu yang dibutuhkan 50 sampai 100 miliar. Nah dari situ akhirnya ada sebuah rasio, kalau nggak korupsi
Mana mungkin dana yang cukup besar waktu dikeluarkan waktu ingin dikontestasi politik tadi. Ada di sinilah ya. Memang korupsi ini betul-betul menjadi penghambat kemajuan. Katakanlah misalkan desa dengan BUMDesnya ya, supaya menjadi grosir semua produk yang beredar di masyarakat. Nah, di saat sistem terkait dengan korupsi ini nggak betul-betul dibenahi, di saat masing-masing desa misalkan per tahunnya misalkan dapat 0,5 miliar, kok dapat 0,5 miliar, 0,5 triliun misalkan. Korupsi ini gila-gilaan. Dari situ 20 tahun ini saya merasa sudah cukup ya. Kami mengamati bagaimana bobroknya pemerintah di bawah ini. Saya sebagai ASN ya, dengan adanya dana taktis ya, yang hampir ada di semua bupati wali kota ini menyengsarakan anak yang di bawah. Jadi perjalanan dinas yang dilakukan oleh bawahan-bawahan ini, yang harusnya dia menerima 100% haknya, itu di bawah 50% yang dia terima. Ini real. Jadi keseriusan presiden kita ya, di semua lapisan, di semua jajaran, agar berpikir untuk rakyat. Inilah mari betul-betul kita terjemahkan. Mari dengan adanya rumah YouTube ini gampangnya, masyarakat di pedesaan ini libatkan untuk menjadi pengawas terkait dengan korupsi ini. Soalnya rumah YouTube yang ada di masing-masing RW nanti kan akhirnya menjadi ruang publik, ruang kontrol. Jangan takut pemerintah untuk dikontrol. Semoga ya, para pejabat ini ya mulai berpikir yang realistis. Bagaimana kedepannya nyalon bupati, nyalon wali kota, kalau perlu itu 0 rupiah bisa maju kontestasi. Caranya bagaimana? Dengan audisi. Jaring calon bupati, calon wali kota. Adakan audisi. Yang akhirnya terpilih misalkan 4 kandidat atau 3 kandidat atau 2 kandidat, baru partai mendukung ya. Jangan seperti sekarang ini, mantan koruptor nyalon jadi bupati, mantan koruptor nyalon jadi wakil bupati, karena dia punya dana dari korup. Ini real. Makanya Prabowo pernah berpikir pusing. Dalam artian apa? Di saat bupati, wali kota mau maju di kontestasi, ditanya, kamu punya berapa miliar? Ya. Akhirnya kembali lagi para cukong lah yang membiayai, yang memodali. Ya. Begitu jadi bupati wali kota ini jadi boneka, otaknya tumpul. Ya bupati wali kota paling nyaman itu tadi. Ya, nyekek anak buah ini dicekek dengan berbagai proyek. Ya, bupati harus terima sekian, kepala dinas harus terima sekian, kepala bidang harus terima sekian.
ujung-ujungnya proyek yang harusnya itu anggarannya 1 miliar itu sesuai dengan bestek. Tapi kenyataannya yang turun itu mungkin hanya 300 juta. Real itu. Makanya di saat saya mengatakan bupati, wali kota semua korup. Karena apa? Ya memang anggaran jadi bupati, jadi wali kota itu besar. Tapi rasio pengembalian dari dana besar tadi dari mana? Ya dari nyunat. Nyunat semua proyek. Nah, semoga yang menjadi kebijakan Presiden Prabowo Subianto tadi betul-betul dirumuskan. Ya. Mari kita sebagai pejabat, sebagai pegawai betul-betul kerja. Ya, memeras otak. Terus lagi, ya ini pembodohan menurut saya. Jadi jangan dibatasi misalkan pegawai tidak boleh bisnis, ini goblok menurut saya. Ya. Pegawai itu boleh bisnis. Masa pegawai misalkan mendirikan sebuah badan usaha, CV atau UD, nggak boleh. Ini goblok. Menurut saya harus dirubah yang begitu. Jadi nggak apa-apa. Ya. Pejabat misalkan bikin pabrik, misalkan dia merasa sukses dengan pabriknya, dia pensiun dini nggak apa-apa, kan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Jangan jadi pejabat sampai tua, akhirnya nggak produktif. Ya semoga ini ada sebuah pembaharuan ya di Republik ini ya. Perang terhadap korupsi, ya. Para pejabat harus berpikir untuk rakyat. Rakyat masih banyak yang menangis, masih banyak anak sekolah karena dia nggak punya biaya untuk sekolah. Banyak. Bank tetel di bawah banyak. Ini yang nyekek rakyat. Kami 20 tahun malang melintang. Jadi desa. Kadang-kadang kalau saya ada uang sedikit, saya naik motor ke kabupaten lain, naik motor saya. Itu yang saya lakukan. Semoga para pejabat ini, pemerintah juga harus mulai berpikir rasional. Ya. Bagaimana nyalon bupati, calon wali kota itu 0. Ya dengan audisi tadi. Ya. Jadi biar masyarakat atau pemuda yang punya kemampuan tadi bisa tampil. Ya. Nah, begitu pemuda itu tampil menjadi calon kontestan, baru partai politik ini yang mendukung. Jangan kadang-kadang partai ini kurang punya kader, ya. Akhirnya karena punya uang, kalaupun nggak cerdas jadi bupati, jadi wali kota. Kita contohkan ya, misalkan Bapak Anies Baswedan, ya kan, dia punya prestasi. Ya. Nasdem langsung mencaplok Anies Baswedan untuk diikutkan kontestan.
Harusnya di bupati wali kota juga begitu. Jadi pemuda-pemuda yang punya inovasi, pemuda-pemuda yang punya kreatif, itu harusnya punya peluang. Jangan anaknya koruptor nyalon bupati, nyalon wali kota. Konyol. Oke, kembali lagi pembicaraan kami terkait dengan UMKM. Nah, jadi Maman Abdurrahman ya, agar segera mengambil langkah adanya pembatasan pabrik untuk membuat, dilarang ya, dibatasi membuat produk makanan minuman 5.000 ke bawah. Jadi biar nanti orang yang kayak misalkan Drakencur, Sinom ya, atau berbagai minuman yang diproduksi masyarakat tadi ya, itu yang ada di pasar. Jadi kayak kecap segala macam itu bisa bikin bisa. Kenapa harus pabrik? Sabun-sabun tuh bisa. Kenapa harus pabrik? Iya kan? Subsidi yang pemerintah harus berikan kepada UMKM tadi ya, subsidi transportasi ya, subsidi distribusi produk harus diberikan. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Itu kondisi real yang ada di pemerintahan ini, yang kayaknya perlu banyak pembenahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.